Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu Pupung ingat Pak, ada jamaah sini yang bercerita sekaligus bertanya. Jadi ceritanya dan pertanyaannya begini, Ustadz, kalau sholat subuh ini makmumnya ketinggalan 1 rakaat. Nah, lalu kalau imamnya kunut, nah ini karena mengenai kunut, apakah ikut kunut? Ya kalau yang rakaat kedua imamnya kan kunut, maka makmum ini juga ikut kunut. Nah, saat imamnya ini salam, ini ceritanya, makmumnya itu langsung berdiri, ya, nggak ikut tahiyat, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang itu ketinggalan sholat. Saat imamnya sudah sujud, itu orang ini takbiratul ihram Allahu Akbar, rukuk sendiri, iktidal sendiri, terus ikut sujud. Ya, mungkin imamnya sudah duduk. Nah, begini. Pertama, kalau kita itu ketinggalan oleh imam, itu namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang ketinggalan oleh imam bacaan Fatihah di rakaat pertama, itu sudah dianggap masbuk, apalagi ketinggalan rakaat. Nah, orang ini sholat subuh, katakanlah kunut ya, imamnya kunut, makmumnya apa? Nanti saya jelaskan masalah kunut. Ini ikut kunut, terus imamnya itu salam, assalamualaikum, ya. Sebelum salam dia itu berdiri, jadi tidak ikut tahiyat. Jadi setelah sujud, ya, imamnya kan duduk apa? Duduk tahiyat, dia langsung berdiri, Pak. Nah, gini itu nggak pas, ya. Jadi imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imamnya apa tahiyat, makmumnya harus ikut tahiyat. Nah, setelah salam nanti imamnya berdiri. Salam yang keberapa makmumnya berdiri, disunahkan imam selesai salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oleh karena itu ngapunten, ya, kalau jadi imam niso assalamualaikum warahmatullahi, ojo suwe-suwe sing pertama ini, ya, karena makmum itu apa berdirinya selesai salam kedua. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullahi lama terus assalamualaikum warahmatullahi, itu juga boleh tapi kurang pas, ya. Nah, umpamanya ada makmum assalamualaikum warahmatullahi sekali terus berdiri, bagaimana? Apakah sholatnya sah? Ya, tapi tidak mendapatkan kesunahan, karena kesunahannya itu di kedua. Termasuk kalau makmum itu salam, ya, itu nunggu salam imam kedua. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum salam. Kalau imamnya salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, terus langsung saja makmumnya juga ikut salam, nggak nunggu salam kedua, boleh, ya, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Kok bareng, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi, makmumnya ya melok bareng, soalnya apa? Kudu ngentut, ya, umpamane, atau kudu ngoyo. Assalamualaikum bareng, pokoknya itu sah kalau salam, tapi makruh. Kalau bareng salam pertama itu makruh, atau salam pertama bareng langsung berdiri itu makruh. Nih salam pertama
selesai terus berdiri, itu boleh tapi tidak mendapatkan kesunahan. Jadi keumpamanya kok salame bareng ngambil imam, itu sah tapi makruh. Tapi yang tidak sah itu kalau takbiratul ihram bersama-sama imam. Allahu Akbar. Dabarnya itu bersama-sama dengan makmum, nggak sah. Ya, jadi harus imamnya duluan baru makmumnya. Nah, pas imamnya takbiratul ihram, makmum utamanya yang di belakang imam ini, 3 ini, itu cepat-cepat ngikuti imam. Kenapa? Ngapunten, saya sering beberapa kalau di desa-desa itu imam Allahu Akbar sing nduk mbone imam usolli terus wae. Ya, gak sholat. Nah, saat imamnya nanti ngentut kan harusnya mengambil yang di belakang. Yang belakang belum sholat. Padahal yang sini sudah sholat, masa jemput yang sana? Nah, oleh karena itu yang di belakang imam ini upayakan kalau imamnya itu sudah takbiratul ihram cepat-cepat. Maka nek ono imame kurang 1 sana, wis gak usah noleh, Pak. Apa ning ngatur? Ayo cepet melok ngatur ngene kok konet ngene. Ya. Jadi gak usah ngatur. Anu aja konsentrasi saja. Wis ono sing ngatur imame, wong awak dhewe iki adep ke sini kan gak tahu, Pak, siapa yang kurang ya. Yang kurang ya imamnya yang tahu. Gak usah melok noleh. Ya. Kayak wong penting ae. Nah, jadi kita konsentrasi imamnya. Nah, imam itu disunahkan ya. Disunahkan menghadap ke makmum supaya tahu. Jadi makmum sering kita sampaikan ojo ngincak yang di belakang ya, karena itu miliknya orang belakang ya. Kalau kita menginjak sajar belakang berarti kita mendolimi orang belakang. Kenapa? Nek gak diingatkan gitu, yang sholat nginjak di belakang, yang belakang itu Pak repot, Pak. Jadi sujudnya hanya sedikit ya. Nah, kadang-kadang nek gak ngerti podo melok ke belakangnya, nah tambah gak pas nanti. Jadi upayakan ini kaplingan kita, tanah kita. Ojo ada yang jolo kok tanahnya wong liya. Ya, jadi tanah kita ya kita pakai sendiri. Ngono ku sikile nduk mburi, sujute nduk kene, Pak. Padahal pasti banyak. Ya, jadi tanah dhewe gak jinggo, tanah wong liya jinggo, bojone dhewe gak jinggo. Yo ngono iku lho, tambah atuh tambahan. Ya, jadi artinya begitu. Nah, terus ini masih terlambat ya. Cara membetulkan imam. Kalau imamnya itu salah dalam gerakan, maka makmum itu baca subhanallah. Ibu-ibu tepuk tok 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 tok. Tepuk pamukalaan itu. Tepuknya ngeten Bu ya. Jangan putih sama putih. Ini ya. Tapi di sana gak dengar mungkin ya. Mungkin kalau ibu-ibu ono sing ngimami ya, terus ana makmume itu yang putih sama ini supaya Pak nggak koyok neploki dorong ngono lho. Ya, kok gitu aja cukup ya. Spanyol itu. Jadi bukan begini. Nah, ini keras. Ini begini. Ya, itu cara ibu-ibu. Itu kalau salah gerakan. Kalau salah bacaan, maka makmum itu membetulkan. Siapa yang membetulkan? Utamanya yang di belakang, Pak. Contoh ini ngapunten, mungkin Pak Udi juga pernah ngalami ini. Waktu tarawih nduk ngampel. Malam 23. Malam 23 kalau di ngampel itu setiap hari tarawih itu 1 juz. Malam 23 itu Yasin, Pak. Nah, imam itu pas baca Quran tadi ya, ngafalkan Yasin keliru, Pak. Sak masjid itu betul lo kabeh. Soalnya hafal kabeh Yasin jale. Nah, itu enggak pas. Yang di belakang ini aja. Ya enggak usah sana. Ya. Jadi kalau memang ingin membetulkan imam, geser ke sini. Jadi di belakang imam, ya. Jadi enggak usah dari belakang sana. Itu di masjid semuanya pas Yasin kan banyak yang hafal. Imamnya salah,
Wabe betul loh, jadi bingung Pak. Ya, jadi terus imam upayakan nek nggak hafal nemen ya ojo sing tengah-tengah ya. Nah nek Pak Pur itu kan memang murojaah tapi di sini di di backup ya. Kalau beliau mengatakan kalau saya ada backupnya begini, saya percaya di ini salah ono sing betul no saleh. Karena sering pernah saya sampaikan begini. Waktu saya sholat maghrib, nduk pondok Pak, pondoknya besar sekali, besar pondoknya, tapi tidak ada kiainya. Ya, sering saya sampaikan, nih sampai metu teko tol Sidoarjo, belok kanan, itu ada pondok besar, pondok Mutiara. Ya, nah itu ada masjid yang sebelah kanan, ya masjidnya 2, notok ngulon dan salah itu ya. Iku sing imami awet enom lah, jubahan ini Pak. Ya, saya di sini. Ya. Terus ada sebagian jubahan sini ya. Imamnya yang imami tengah-tengah. Ya, enggak pakai ya. Jadi setelah Fatihah amin. Innalladzina lali Pak. Innalladzina yang dekat saya itu betulkan, yang sana betulkan. Yang sini betulkan amanu, yang sini betulkan kafaru. Innalladzina amanu betul, innalladzina kafaru betul. Untuk gonawe cilik, kul huwaili. Ya. Nah, kalau memang enggak langsung kalkul wae. Ya, banyak gitu ya. Sepanjang kemarin itu yang Pak siapa itu baca ya, Pak siapa itu takmid ya, subuh atau isya itu ya. Itu kan surat apa itu ya, Al-Maidah nggak salah, Al-A'raf kalau nggak salah ya. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Nah, beliau kepelecuk. Nah, langsung beliau mengulangi lagi ya, kedua itu sudah betul ya. Jadi itu kemarin pas bacanya udah kepelecuk terus diulangi lagi. Terus ada Pak As membetulkan lagi. Saja sudah betul gitu loh. Nah, kalau salah kan bisa kita betulkan ya. Jadi itu pas terjemahnya juga bagus Pak. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat ya, sehingga unta itu bisa masuk lubang jarum, nggak mungkin. Ono unta iso mlebu lubang jarum, nggak mungkin. Itu kan wa kadzalika nazil mujrimin, bukan muksinin. Ya, ini muksinin malah pas. Wa kadzalika yang diberikan itu nazil kami membalas al mujrimin, orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi semacam itu. Jadi yang betulkan umpamanya subhanallah nih iso. Nah, yang di belakang ini 3 orang ini upayakan sudah bisa menggantikan imam. Terus konsentrasi ya, be imamnya ono salah itu bisa. Nah, terus yang kedua yang ceritanya tadi itu kalau imamnya ini sujud, kita ketinggalan ya. Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung sujud saja. Ya. Nek ono mbok iki lali, buka faham, ngono kok dhewe itidal dhewe ngene koyo ngubah layangan anak cilik lho, Pak. Ya, diubah salate. Jadi imame sujud langsung sujud. Tapi tidak dihitung 1 rakaat. Tidak dihitung 1 rakaat. Imamnya duduk di antara 2 sujud, langsung aja duduk. Ya, Ustadz, saya nggak saya tunggu aja nanti ya, nggak apa-apa. Nek di belakang nunggu, wah kok kata ibadah itu lah kayak itu nanti. Ya, nah terus begini, kalau makmum masbuk, nek madhab Syafi'i ngapunten, itu kan rukun membaca Fatihah. Makmum tidak membaca Fatihah tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, makmum nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Karena apa?
karena ditanggung oleh imam. Lho sing bener sing di saya ngaji tidak dalam rangka mana yang salah mana yang betul. Fikih itu pilihan, melok Imam Syafi'i monggo, melok Imam Hanafi monggo, pokok ojo melok Imam Samudra, gitu loh. Ya nanti gak pas nanti Imam Samudra nanti, ya. Jadi apa namanya Imam Tuhidi nih kau ada ini, ya. Jadi umpamanya, meskipun ini menurut mazhab Syafi'i. Imamnya sudah walam yakul lahu kufuwan ahad umpamanya ya, masih walam yakul, terus kita baru datang ya, Allahu Akbar niat ya, terus ahad, imamnya itu ruku ya, langsung ikut ruku. Ustadz kan belum baca Fatihah saya, tidak apa-apa. Apakah sah? Sah. Saya ikut mazhab Syafi'i, iya. Gak percaya bisa dilihat di kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya Imam Nawawi menjelaskan semacam itu. Ya. Umpamanya baca Bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Ya, itu sudah dianggap Fatihah. Ya, jadi ini diperbolehkan, ya. Terus ada lagi 3 hal antara makmum dan imam itu berbeda-beda. 3 hal. Pertama, doa kunut. Imamnya kunut, makmumnya boleh nggak kunut. Imamnya nggak kunut, makmumnya boleh kunut. Artinya menyalahi imam, makmum ini masalah kunut. Ya, nah di sini itu ada kesepakatan. Nek imame gak kunut, iktidale itu dilamakan dikit untuk memberikan kesempatan yang mau kunut. Dan iktidal lama sedikit ini tidak membatalkan sholat. Sekali imame kunut, makmum boleh tidak kunut. Imame gak kunut, makmum boleh kunut. Nah ini ki ojo dilaksanakan nggone masjid mana ya Al-Falah kono Pak Nesobo. Di masjid Al-Falah gak ada kunut, zaman kunut dewe ketinggalan malah gak pas. Ya ini nopo iki? Ya apa mana gini Pak? Apa wong sing gak paham haji gitu Pak. Sobo gak pernah ke Masjidil Haram. Haji itu. Sampai ini gak nang Masjidil Haram. Opo sholat subuh kok gak ada kunut lah, ini yang gak pas itu ya, gak pakai kunut sah menurut mazhab Syafi'i sah ya. Yang kedua sujud tilawah. Nih imame sujud tilawah, makmumnya wajib sujud tilawah. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, terus sujud. Mau coba Pak? Bu, ngangel wacaane tuwa wae. Ya maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi monggo. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacanya begitu. Nek gak apal sujud tok wis gak apa-apa, wis gak ngomong apa-apa, seperti gak wasan-wasan konco gitu aja. Ya. Nah, setelah itu, setelah sujud berdiri lagi, ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un umpamanya. Dilanjutkan, ya. Imame sujud, makmum wajib sujud. Imame enggak sujud, makmume gak oleh sujud dewe. Ya. Wasjud waqtarib umamane. Imame kok dek sujud dewe, enggak boleh. Yang ketiga sujud sahwi. Imame sujud sahwi, makmume wajib sujud sahwi. Imame gak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi sendiri. Jadi imame umpamane lali Pak, ya gak ngoco doa kunut umpamane, ya karena apa? Ini mayoritas umpamane ya, untuk ngampel, ya kabeh kan kunut. Imame gak kunut lali.
ya mau ngono setelah apa innaka hamidum majid langsung assalamualaikum warahmatullah ya imame. Makmume setelah salam kedua boleh sujud sahwi sendiri. Nah sujud sahwi itu macane apa ya subhana man la yanamu wala yashu. Gak apal ya sak apal-apal maca apa ngono ya. Jadi semacam itu. Jadi ada 3 nek kunut, imame kunut, makmume boleh nggak kunut. Kalau imamnya nggak kunut, makmume boleh kunut. Nek sujud tilawah wajib ikut imam. Imame kunut wajib kunut. Imame sujud wajib sujud. Imame nggak sujud wajib nggak ikut sujud. Nek sujud sahwi itu imame sujud sahwi wajib ikut. Imame nggak sujud sahwi boleh sendiri. Sujud sahwi itu sujud lupa, Pak. Menyempurnakan. Jadi sholat subuh menurut mazhab Syafi'i ngapunten, nek gak ada kunut itu nggak sempurna. Tapi nggak ada kunut boleh. Gampangan ini loh, Pak. Ya, kaya Pak Etan umpamane. Mari mangan kok gak rokokan, gak sempurna itu. Ya, lek mari mangan gak rokokan, apa gak ngopi. Tapi umpamane mari mangan gak rokokan, gak ngopi, yuk gak apa-apa kan gitu loh. Itu maksud gitu, untuk menyempurnakan, untuk apa? Membaguskan begitu saja ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, monggo. Saya pernah mengalami begini. Saya itu makmum. Imam itu ketika rakaat ketiga, beliau itu sebelum berdiri duduk seakan-akan sudah tahiyat. Kan diingatkan oleh makmum, akhirnya dia berdiri. Terus pada akhirnya sebelum salam, imam itu melakukan sujud sahwi. Apakah itu memang harus demikian atau enggak? Ya. Sujud sahwi itu dilakukan ngapunten ini untuk mazhab Syafi'i. Ada beberapa hal. Contoh yang tadi. Ya, kalau di kitab Nasoihul Ibad itu ada beberapa hal. Salah satunya lupa atau menyengaja, tidak doa kunut. Yang kedua ragu-ragu. Saya ini dapat rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah begitu ya. Nah kalau ragu-ragu itu meskipun sholat sendiri itu disunahkan sujud sahwi. Kalau ragu-ragu saya ini dapat rakaat ketiga atau keempat, maka yang pasti adalah rakaat ketiga. Diambil yang kecil. Ya, nah nanti ditambah satu lagi, terakhir tambah sujud sahwi. Umpamanya gak pakai sujud sahwi, tidak apa-apa, sah tetap. Oleh karena itu ngapunten, nek jadi imam kok ragu-ragu, itu ono triknya, Pak. Contoh umpamanya, saya ini rakaat kedua, kan harusnya pakai tahiyat awal gitu ya. Iki kedua tak ketiga. Itu apa? Intonasi dari apa takbir intikal, takbir perpindahan itu Allah lah gitu. Lah langsung yang belakang itu kan anu, wah berarti dah ngadeg wong iki. Ya. Subhanallah, lah berarti duduk is. Ya. Jadi umpamanya lupa Allah, nah tapi enggak berdiri dulu. Diingatkan, makmumnya kan masih apa? Sujud kan gitu ya. Nah itu triknya salah satu demikian itu ya. Kalau subhanallah langsung duduk. Nah kalau umpamanya ngapunten, ini rakaat kedua itu kan disunahkan tahiyat awal. Kalau nggak pakai tahiyat awal lupa umpamane itu nggak apa-apa, tapi disempurnakan sujud sahwi. Nggak sujud sahwi nggak apa-apa. Nah kalau imamnya ngapunten tahiyat awal harusnya ya itu naik ya, makmumnya kan apa subhanallah gitu ya, imamnya buka krungu mbok pancene gak gelem sing ngilingno musuh kok wis gak usah wis ngadeg ae wis umpamane ya, makmumnya nggak boleh duduk, wajib ikut ngadeg. Jare makmumnya imam gendeng kok wis aku lungguh dhewe wae ya, tahiyat dhewe. Ya malah imamnya salah, malah gak sah nanti kalau ketinggalan dua apa rukun fi'liyah. Ikut dua diri ya.
Nah, jadi kalau sudah berdiri begini, imam itu tidak usah duduk lagi. Ya, kalau sudah berdiri, tidak usah duduk. Ini nanti bisa dilihat di kitab Bulughul Maram nanti. Ada hadisah semacam itu. Kalau imam sudah berdiri, jika makmum nggak usah duduk, berdiri terus saja. Nah, makmumnya ikut. Ya. Nah, makmum itu kalau ketinggalan 2 rukun fi'liyah itu nggak sah. Apa nggak sah sholatnya? Apa nggak sah sholat jamaahnya? Tidak sah sholatnya. Contoh begini. Pas imam itu walam yakul lahu kufuwan ahad, makmumnya kan Allahu Akbar, sik maca apa wae, imamnya sudah ruku, itu sik ngadeg wae Pak, imamnya sudah berdiri sik ngadeg wae, ada imamnya sujud nggak sah karena sudah ketinggalan 2 rukun fi'liyah atau mendahului. Nah, termasuk ini pumpung eling ya, sapa wae muga-muga ya apa nek iki dilakoni ayo dikurangi diberhentikan. Sujud terakhir itu imam biasanya memberikan kesempatan untuk berdoa. Karena apa? Ada hadis sedekat-dekat seorang hamba dan Rob itu adalah sajidan waktu sujud, fakthiru da'awat, maka perbanyaklah berdoa. Dikasih kesempatan berdoa Pak. Nek imame wis duduk, ikut duduk, ojo sujud terus Pak, sampai suwe. Kadang-kadang imame kadang sampai kurang didik apa salam baru berdiri. Kenapa? Apakah nggak boleh? Boleh. Cuma itu bisa jadi makruh, paling tidak itu menimbulkan fitnah. Wong iki sujute kok suwe tuh ta opo ya. Nah, nek kepengin sujute suwe, salat dhewe. Gitu loh, salat sendiri sujud lama ndak apa-apa. Nek melok imam ya tidak apa jauh lah dengan imam, gerakan imam itu. Imam sujud atau suwe didik melok, nah imamnya berdiri, upayakan berdiri. Ya, engko kepengin sujud lama, salat dhewe. Terus begini, kalau kita masuk ke masjid itu kan disunahkan sholat tahiyat masjid. Ya, itu saya pernah ditegur Pak juga, karena apa? Saya nggak sholat tahiyat masjid langsung duduk. Ya, duduk ada becekno iki, becekno apa? Anu dulu, syutingan dulu. Ustaz, kok gak sholat tahiyat masjid? Apa? Nah, gitu loh. Ini kalau di kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya dan seterusnya, kalau kita tidak berkehendak untuk tahiyat masjid, contoh umpamane, ini ada rapat Pak, ya rapat ya, awak dia ketinggalan, terus langsung untuk ini sholat tahiyat masjid. Nah, ini kan juga kadang-kadang menimbulkan fitnah, koyok swarga dhewe wae. Nah, timbana cingono sampean longgo. Bisa diganti mencukupi dengan baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Nek duwe wudu. Nek gak duwe wudu 4 kali. Nah, itu cukup untuk mengganti sholat tahiyat masjid. Kayak gini tuh Pak. Tadi yang saya sebutkan ada sujud tilawah waktu kita baca Quran, ya. Lah itu biasanya nih teman-teman kan gak sujud tilawah. Baca apa Pak? Subhanallah alhamdulillah. Pakai itu sholihat 3 kali. Itu menurut Imam Syafi'i mencukupi. Ya. Tapi lebih bagus memang sujud. Ya, tapi nggak sujud diganti itu sudah mencukupi maksudnya. Nah, itu semacam itu. Terus kalau kita mau sholat sunnah, jangan di belakang pintu. Ya, umpamanya ngapunten di tempat duduk Abu Rifai umpamanya. Jangan di situ. Nanti kalau ada orang masuk, itu kan ngalangi Pak. Padahal ada hadis orang yang melewati orang sholat ya itu lebih bagus kita menunggu 40
Ada yang mengatakan 40 hari, di lain hadis 40 tahun. Lebih bagus menunggu 40 tahun. Nah, sing gak ngerti ku sholat nduk kono ku, Pak. Kadang-kadang gak melok ngaji. Nek iso di Bulughul Maram itu sholat sunnah atau sholat apa saja, upayakan cari sutah. Sutah itu penghalang. Ya, penghalang paling bagus ini. Maju aja, celek begini. Jika kita punya sutah di sana, Pak, itu ada putih-putih dah. Umpamanya sholat di tengah, sampean dekek, sampean halang-halangi gini aja gak apa. Nah, gini. Ya, kalau di zaman Rasulullah, apunten, itu ditancapkan tombak, ditancapkan anak panah. Nah, nek gak ngono ngapunten, digaris. Itu di Bulughul Maram begitu. Nah, oleh karena itu umpamane orang itu sholat di situ, Pak, ya, kita jalan di sini sudah boleh, karena ini sudah ada garisnya. Nah, itu loh. Jadi satu apa? Satu soft itu dianggap garis. Ya, jadi sholat di soft kedua, kalau jalan di sini ini tidak boleh. Bahkan mengatakan haram. Nah, kalau di sini boleh, karena ini sudah apa, ada garisnya begitu. Ya. Nah, terus kalau ini kurang 1 menit kok sholat, ya, cek dapat 1 rakaat, nduk kene komat, umpamane, upayakan dibatalkan saja. Tidak ada sholat setelah iqomah dikumandangkan kecuali sholat maktubah. Jadi nggak boleh ada sholat sunnah enggak. Nah, kalau memang tinggal tahiyat aja dilanjutkan. Termasuk ngapun dan sering saya sampaikan, ada teman kita ya, itu berdiri mau sholat, Pak, ya, sawu sufufakum, terus salaman, kan gitu, Pak, biasanya ya, saat berdiri mau sholat. Itu menurut Majelis Tarjih Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya, saya ambil dari keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu tidak disarankan mau sholat salam-salaman, tidak disarankan. Karena apa? Sholat sunnah saja tidak diperkenankan, apa maneh salam-salaman. Ini menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tapi yo ngono, nek ana sing nyodono ngene aja ditampil ngene, yo sampean salamono lah. Tapi nek sing ngerti kok ngene iki, gak usah salam-salaman. Jadi kita konsentrasi karena kita ingin menghadap kepada Allah. Konsentrasi, gak usah salam-salaman. Engko salami ke apa, salami ke apa, kan Allahu Akbar, kene sih salam-salaman. Ya, umpamane. Jadi itu tata krama masalah sholat. Ada pertanyaan mungkin? Gak mau cok hadis 11 ya, guys. Ya. 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 Gak sholat gitu ya, ikut sholat atau gak sholat gitu, begini ya, oke. Jadi salah satu syarat sahnya sholat, itu pakaian tidak najis. Nek pakaian najis tidak sah. Ya, kecuali kalau waktunya mau habis. Ya, waktunya mau habis, kita ndak ada, jangankan pakaiannya anu, Pak. Contoh ya. Ono bojo lanang wedok ndok oma anyar, Pak. Sik durung cinggoni. Ngamuk sing lanang iki, sing wedok diudani, cilepono kamar dikunci teko njaba. Wis tolak. Nah, ndok kene dhuwur. Wis jame mau asar. Udah, Pak. Iki sholat atau enggak? Harus sholat, wajib sholat. Udah, iya enggak apa-apa, telanjang. Nah, sholatnya itu lihurmatil wakti, menghormat waktu. Nanti kalau sudah bisa keluar pakai baju, sholat lagi.
yang ditinggalkan, yang dikerjakan tadi. Kenapa? Kalau umpamanya naudzubillah dia meninggal, dia sudah sholat. Nah, pernyataan semacam ini jangan sampai lakukan nduk masjid. Jawene Ustadz iku sholat udo gak apa-apa kok aku tanang masjid udo lho. Ya delok wong akeh. Jadi gitu, Pak. Kalau umpamanya kotor, ya nggak usah ya sholat apa. Ya. Jadi atau kalau umpamanya kena najis ini dicuci ya nggak apa, dicuci ya dipakai sholat. Karena nggak sah. Tapi kalau waktunya sudah mepet, lebih mati waktu. Ya. Terus begini, umpamanya kalau ada teman yang baru datang, ijenan, nah kalau perlu kita bantu. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan begini waktu selesai sholat, ada halaqah, kamu ndak ingin sodako dah. Loh ngono ku goyang-goyang ini Pak. Padahal kanggo duit ada goyang-goyang ini. Waduh, ndak bawa uang Rasulullah. Oh nggak usah uang. Itulah ada temanmu yang baru datang, ajak sholat. Begitu. Nah ini sodako. Nah ini salah satu dalil boleh mengulang sholat wajib 2 kali dalam sehari. Contoh sholat duhur wis dilakukan mau ya, terus sholat duhur lagi. Ya, termasuk ada sahabat ikut sholat Rasulullah terus ngimami lagi untuk kampungnya kono. Ini juga boleh dari 2 kali sholat. Cuma syaratnya ngapunten, syaratnya sholat yang kedua harus dilakukan dengan jamaah. Ini orang wong sholat di sini mau jamaah, terus sholat mana di belakang sendirian nggak sah. Ya, jadi nggak sah. Jadi yang kedua itu harus jamaah. Yang pertama nggak jamaah nggak apa-apa. Ada hadis begini, Rasulullah itu sholat asar. Lalu dilihat masuk itu ada 2 orang duduk di batu. Setelah Rasulullah sholat asar pulang, ya, si ketemu mana? Doa ini gak sholat ya? Sama Islam dah? Enggak, Islam Rasulullah. Kok gak melo sholat? Sudah sholat di rumah saya. Nah, masih sholat di omah, ini ono sholat sampai imam ini melo omane. Itu suatu sholat sunnah namanya, nafilah jadinya. Ya, dianjurkan maksudnya. Jadi dianjurkan ikut sholat lagi. Tapi sholat kedua ini sholat jamaah. Ini sholat ijen tidak sah. Contoh ngapunten, ya, kok mau sholat jamaah terus sholat dewian dokono sama-sama sholat asalnya maunya, atau sholat maghrib itu tidak sah. Karena sholat yang kedua tidak dilakukan dengan jamaah. Ya, tadi yang tadi itu ada sahabat yang baru datang itu jamaah. Sahabat setelah ikut sholat Rasulullah ngimami nunggone kampungnya, ya itu juga jamaah. Ya. Jadi kalau bisa nang dindi pakai sing Pak. Nah kalau umpama gebebeng dok ini san Pak, ya. Waduh kan titik ya. Umpamane imame iki najis, atau sering saya sampaikan, imame sarunge bolong, ya bolong, ketok gandal-gandule Pak, ya. Nah, yang tahu hanya orang 3 itu, lu gandal-gandul deh. Ya, yang lainnya gak tahu. Bagaimana? Ini imam itu tidak diberitahu oleh orang 3 ini sah semuanya. Imam itu diberitahu, Pak-Ji, ono apa? Sampai sholat mau ketok gandal-gandul. Iya ta? Diteluk, Masya Allah iya umpamane. Nah, apakah jamaah kali diumumno? Oi jamaah, aku ketok gandal-gandul lagi. Ayo diulangi lagi. Enggak, hanya cukup imamnya saja yang mengulang. Imamnya saja yang mengulang. Nih imamnya gak mengulang sholatnya, dosane sakmene kae kena imam. Nah, yang 3 ini ya, nih yang memberitahukan ya harus yang tahu harus mufaroqoh. Yang 3 ini mufaroqoh Pak. Mufaroqoh itu gak ikut imam. Niate pokoknya aku niat gak melok imam. Ya. Nah, tapi ojo gini imame sujud dhek ngadeg dhewe utawa rukuk dhewe. Ndak.
melok gerake imam, ya salam melok salam, tapi sholat sendirian. Nek gak mufaraqah, gak misakan, gak sah. Karena dia tahu imamnya gak sah. Karena kelihatan ndul-gandul tadi. Ya. Nah, iki wis ngerti kok gak mufaraqah gak sah. Ya. Muga-muga lho kene gak ono sing bolong, Pak. Ya. Insyaallah gak bolong, nah nek bedah embu. Ya. Wis ini terus to gantek iki. Ah wis gak kaji blas ya repot iki. Ya, tapi ini kan perlu kita apa? Kita ketahui supaya kita bisa apa? Mempraktekkan gitu ya. Jadi mufaraqah itu nggak boleh begini. Aku gak seneng ambek imame mufaraqah umpamane, ya itu nggak boleh. Imam Ahmad, caca Imam Ghazali itu namanya Ahmad. Itu nggak pernah ikut sholat Imam Ghazali sampai madul nang ibune Imam Ghazali. Bu itu loh Mas Ahmad kok gak tau melok sholat aku. Akhirnya Mat melok apa nang Ghazali? Yos melok di belakang Pak. Imam Ghazali pas sholat dek mufaraqah. Apa kok gak seneng Imam Ghazali? Coba nanti gini ya. Nah setelah itu Imam Ghazali tahu, Mas sampean nih loh melok sholat aku kok langsung mufaraqah bagaimana? Iya. Soale pas aku sholat mau awakmu lho wetenge akeh getene. Nah nek wetenge akeh getene gak sah sholatmu. Maka aku tidak ikut kamu. Ternyata Imam Ghazali menyadari, iya pas aku sholat mau eling hukume wong haid. Nah wong haid dari ketika Pak. Nah ini kasyaf namanya ya, dibuka. Nah itu kalau tahu imamnya nggak sah itu boleh mufaraqah. Nek gak seneng ambil imamnya nggak boleh mufaraqah. Ya jadi itu cara mufaraqah dan seterusnya. Nek imamnya nah, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat pada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan oleh jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.